Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita berjumpa kembali ya. Hari ini di hari Senin kita mulai pelajaran tematik, yaitu masih pada tema 1, subtema 2, namun kita sudah beranjak ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar 4 mata pelajaran. Tentunya kita akan belajar yang pertama yaitu SPDP. Kita akan belajar gerakan kuat dan gerakan lemah pada sebuah tari. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang cara menulis informasi dan menceritakan makanan kesukaan kalian semuanya. Nah, yang ketiga yaitu matematika. Nah, di sini matematika soal cerita tentang penjumlahan. Nah, kalian pasti sudah belajar penjumlahan yang dulu ya, pada pembelajaran yang sudah-sudah ya. Nah, kali ini kita belajar kembali tentang penjumlahan. Nah, yang terakhir kita akan belajar PPKN tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan belajar SPDP. Nah, Bu Dwi tadi bilang bahwa SPDP kali ini kita akan belajar tentang gerakan kuat dan gerakan lemah pada tari. Nah, gerakan kuat dan gerakan lemah dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gerakan-gerakan tersebut dapat kita contoh dalam aktivitas kita sehari-hari ya. Contohnya ketika kita menjemur baju, ketika melihat Bunda menyapu, dan kalian membereskan mainan atau sedang bermain yang lainnya. Nah, di sini Bu Dwi memiliki beberapa contoh-contoh gerakan yang dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu gerakan bermain ular tangga. Nah, kalian, anak-anak sekalian, pasti pernah bermain ular tangga. Kalian pasti tahu apa saja gerakan-gerakan yang ada pada permainan ular tangga tersebut. Nah, yang kedua yaitu gerakan menyapu. Nah, gerakan menyapu ini dapat ditiru dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat ayah atau bunda atau anak-anak sekalian juga sedang melakukan kegiatan menyapu di rumah. Nah, yang ketiga yaitu gerakan menjemur pakaian, yang keempat gerakan menyiram bunga, dan yang terakhir yaitu Bu Dwi memiliki contoh gerakan mencangkul. Nah, langsung saja kita beranjak ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kita akan belajar bagaimana cara menulis informasi dan menyusun sebuah cerita. Nah, teks bacaan pasti terdapat informasi. Setiap teks bacaan yang ada di buku Bu Pena tersebut pasti ada sumber-sumber informasi yang dapat kita temukan. Nah, dengan bagaimana cara kita mendapatkan atau bisa mengetahui itu tersebut informasi, yaitu dengan cara kita memberikan tanda pada teks tersebut bahwa teks tersebut adalah teks informasi agar kita mudah mengingatnya. Nah, dari informasi-informasi yang telah diketahui dari teks tersebut, kita mampu menemukan informasi-informasi dan menyusun kalimatnya. Nah, dari informasi tersebut kita dapat menyusun sebuah cerita. Di sini Bu Dwi menyontohkan sebuah cerita tentang makanan kesukaan kita sehari-hari. Contohnya makanan kesukaan kita adalah bakso. Nah, kita dapat menceritakan bakso tersebut dalam sebuah cerita menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung sebuah informasi. Nah, yang ketiga kita belajar matematika. Matematika kali ini kita belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan dengan soal cerita? Yaitu yang pertama, kita dapat menentukan hal yang diketahui dari bacaan tersebut. Dan kemudian ditanya dalam soal tersebut yang ditanyakan adalah apa. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan kalimat matematika yang sesuai. Dan ketiga adalah kita penyelesaiannya, yaitu menghitung hasilnya.
contohnya. Nah, di sini contohnya Bu Dwi memiliki sebuah contoh, yaitu Paman memiliki 2 petak tanah masing-masing seluas 1.247 meter dan 1.320 meter. Berapa total luas tanah Paman tersebut? Nah, langkah pertama adalah kita cari apa yang harus diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah bahwa luas tanahnya yaitu seluas 1.247 meter dan 1.320 meter. Kemudian, apa yang ditanyakan dan apa yang harus kita cari pada teks tersebut yaitu total seluruh tanah. Maka kita harus mengetahui berapa total seluruh tanah yang dimiliki oleh Paman. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita menyusun pendek, yaitu karena total berarti harus dijumlahkan. Penjumlahannya bagaimana? Penjumlahannya adalah 1.247 ditambah 1.320. Nah, kita penjumlahkan. Satuan ditambah satuan, 7 ditambah 0 sama dengan 7. Kemudian puluhan ditambah dengan puluhan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian ratusan ditambah ratusan, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir adalah ribuan ditambah ribuan, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga luas seluruh tanah yang dimiliki Paman berjumlah 2.567 meter. Nah, terakhir, kita akan belajar PPKN. PPKN kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, di sini Bu Dwi memiliki 4 contoh keberagaman di sekolah, yaitu yang pertama keberagaman kegemaran. Nah, pasti Anda sekalian itu di sekolah memiliki berbagai banyak kegemaran. Tidak semua teman itu sama kegemarannya, pasti berbeda-beda. Nah, itu kita harus saling menghargai. Yang kedua adalah perbedaan makanan kesukaan. Nah, pasti Anda sekalian dengan teman-teman sekalian memiliki berbagai jenis makanan yang disukai. Apabila Anda menyukai bakso, belum tentu temannya menyukai bakso. Maka kalian harus saling menghormati. Yang ketiga adalah perbedaan olahraga kesukaan. Nah, di sini tentunya Anda sekalian juga memiliki kesukaan olahraga yang berbeda-beda. Ada yang suka renang, ada yang suka senam, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah perbedaan cita-cita. Nah, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Nah, cita-cita itu tidak mesti sama. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pilot, dan lain sebagainya. Dan dari itu semua kita harus bisa saling menghargai agar tercipta sebuah kerukunan dan kenyamanan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu yang pertama adalah menghargai teman. Yang kedua adalah menghormati keberadaan yang ada. Dan yang ketiga adalah berteman dengan siapapun. Jadi kita kalau berteman di sekolah tidak boleh saling pilih memilih teman. Nah, tugas kalian semuanya hari ini adalah Ibu Dwi memiliki 2 tugas, yaitu bahasa Indonesia pada halaman 39 dan 42 dan matematika pada halaman 40. Tentunya seperti biasa dikumpulkan pada pukul 18 dan harus ditulis dengan rapi, jangan lupa pakai spasi ya. Nah, belajar kali ini sudah cukup. Apabila Bu Dwi memiliki banyak sekali kesalahan dalam menjelaskan atau penjelasan Bu Dwi kurang jelas, Bu Dwi mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mohon maaf apabila suara Bu Dwi kalah dengan suara ayam. Bu Dwi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.